Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bertemu dengan kami di Gideons. Pada kesempatan ini mungkin saudara mendengarnya di pagi hari atau di siang hari, bahkan di sore hari dan bahkan di malam hari. Di Gideons kembali menyapa saudara-saudari dimanapun berada dalam renungan harian Kristen di Gideons. Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, di Gideons percaya bahwa saudara terkasih di dalam perlindungan Tuhan, kasih Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa boleh memberkati hidup kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami begitu bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Dan saudara-saudari kami, Engkau pelihara hidup mereka. Engkau Tuhan senantiasa perhatikan mereka. Banyak Tuhan pergumulan rintangan boleh kami alami ya Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Satu hal yang kami percaya, ketika kami ada di dalam Engkau, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Apa yang baik, saat ini kami mau menikmati kebaikan Tuhan lewat renungan disampaikan oleh The Gideons. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang boleh menonton setiap video kami. Tuhan yang bekerja di hati mereka, ya Tuhan, mereka dapat renungkan siang dan malam agar bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam hidup mereka, terlebih dalam sekeliling dan dimanapun mereka berada. Jadi saksi-Mu Tuhan, Bapa yang baik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Gideon siap menyampaikan, saudara-saudari kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus yang mengklik dan mendengar video ini, menonton video ini adalah orang-orang yang rindu senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Tema renungan kita saat ini yaitu tanpa ketaatan kita semua akan binasa. Tanpa ketaatan kita semua akan binasa. Dalam Matius 24 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kami baca kembali. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yang menjadi pertanyaan sekarang, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti apakah orang-orang di zaman Nuh dahulu? Ternyata kehidupan mereka pada waktu itu penuh dengan segala jenis kejahatan. Mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah, saudara. Lebih senang melakukan dosa daripada kebenaran. Moral manusia benar-benar telah rusak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Boleh kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 5. Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan di masa sekarang ini, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan orang-orang zaman dahulu, di mana Bapak Ibu Saudara terkasih segala jenis kejahatan merajalela di mana-mana. Ada pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus boleh menambahkannya. Kejahatan-kejahatan apa saja yang boleh Bapak Ibu saksikan di lingkungan lewat media kah itu. Namun Bapak Ibu, bukanlah berarti kehidupan orang-orang Kristen boleh tenggelam dan terlibat di dalamnya. Jika kita tidak berbeda dengan orang-orang dunia, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti mereka, seperti nenek moyang kita yang itu binasa. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan seperti Nuh. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, dalam Kejadian 6 ayat 9 berkata,
seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa saudara. Karena ketaatannya lah Nuh dan seisi keluarga selamat dari air bah. Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hidup tidak bercela, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang paling dicari Tuhan di akhir zaman ini. Bukan orang yang kaya tapi tidak taat, orang yang royal memberi tapi tidak taat, orang yang rajin ke gereja tapi hanya formalitas. Ini bukan soal tentang menghakimi, tapi kebenaran yang ada di lingkungan, bahkan di diri kita. Dalam Wahyu 3 ayat 16 berkata, terhadap orang yang sungguh-sungguh mengkuku Tuhan dengan sangat keras berkata, saudara, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16 berkata demikian saudara, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata firman Tuhan. Ketaatan menuntut kita menyangkali diri setiap hari, menyelipkan hawa nafsu kedagingan, dan memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan saudara. Mungkin banyak yang berkata, mengapa harus capek-capek melayani Tuhan? Menjadi singer, menjadi tim doa, menjadi tim musik, menjadi worship leader, menjadi infokus, penerima tamu, sound system, tamborin, choir, jadi hamba Tuhan, bersih-bersih gereja. Untuk apa capek? Yang mendingan untuk waktu yang kosong saya gunakan untuk menghasilkan uang, main handphone, main TikTok, main Instagram, main Twitter. Mungkin akan lebih enak. Itu secara kedagingan, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus. Ada mungkin yang berpikiran, yang berkata, jadi orang jangan rohani-rohani amat deh. Jadi orang Kristen jangan sok-sokan deh. Terlalu rohani juga gak enak. Banyak yang berkata demikian saudara, gak ada untungnya. Katanya, siapa bilang gak ada untungnya? Tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Justru kalau kita menyia-nyiakan kesempatan, kelak kita akan menyesal, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena setiap ketaatan selalu mendatangkan upah, yaitu kehidupan yang kekal. Katakan kehidupan yang kekal. Sebagai ayat penutup buat kita semua, 1 Petrus 5 ayat 4 berkata, apabila Gembala Agung datang, kamu, katakan aku dalam hatimu, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu Saudara terkasih akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Begitu dahsyatnya Engkau Tuhan, ada kerinduan Engkau berikan bagi kami, Engkau limpahkan bagi kami, untuk kami dapat menikmati renungan lewat The Gideons, agar kami dibentuk, dipakai oleh Tuhan semakin luar biasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan dunia ini. Banyak kesulitan ya Tuhan, untuk kami menjadi orang yang taat. Tapi lewat renungan malam hari ini, yang siang hari atau pagi hari ini didengarkan oleh Bapak Ibu Saudara kami, bahwa tanpa ketaatan kami akan binasa. Lewat renungan saat ini, firman juga berkata bahwa dalam Wahyu 3 ayat 16, Engkau akan memuntahkan kami dari mulut Engkau ya Tuhan. Kami ingin seperti Nuh yang tidak bercela, yang benar di dalam Engkau, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ajar kami, agar kami Tuhan dapat menyangkali, menyalipkan diri kami dalam nafsu kedagingan kami. Ada penyerahan diri kepada Tuhan, agar kami mementingkan perkara-perkara surga. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, sukacita bertambah-tambah dalam hidup kami. Cukupkan setiap saudara-saudari kami. Lawat hidup mereka, masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan, kesabaran dalam berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia nama-Mu, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.